Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pastoral 40 Hari Ministerium Pendeta Klasik Jakarta bagian Barat. Pada hari ini saya ingin berbagi mengenai sebuah cerita yang pernah saya baca dalam buku Doa Sang Kata karya Anthony de Mello. Kisah yang saya baca berkisah tentang seorang petani miskin yang lupa membawa buku doanya. Jadi suatu hari seorang petani miskin pulang dari pasar. Ketika itu hari sudah petang dan ia lupa membawa buku doanya. Kemudian di tengah jalan roda gerobaknya lepas tepat di tengah hutan. Dan ia menyesal bahwa hari akan lewat tanpa bisa mengucapkan doanya. Maka inilah doa yang ia buat. Perbuatanku amat bodoh ya Tuhan, aku meninggalkan rumah pagi ini tanpa membawa buku doa. Dan ingatanku itu sedemikian rupa, hingga doa satu pun tak dapat kukatakan tanpa buku. Maka inilah yang hendak kukatakan, aku akan mengucapkan A, B, C 5 kali pelan-pelan, dan engkau yang mengetahui semua doa, bisa mengatur huruf-hurufnya dan membentuk doa yang tak dapat kuingat. Dan Tuhan berkata kepada para malaikatnya, Tuhan mendengar doa sang petani itu dan ia berkata kepada para malaikatnya, dari segala doa yang aku dengar hari ini, satu ini niscaya yang paling baik, karena datang dari hati yang sederhana dan jujur. Apa yang bisa kita refleksikan dari kisah ini, saudara-saudara? Mungkin kita akan melihat sebuah doa yang diucapkan dengan jujur, dengan tulus, dan berdasarkan kerinduan hati yang paling dalam. Sang petani menghadap Tuhan tidak dengan kepalsuan, dengan tidak berpura-pura. Sang petani itu yakin bahwa di hadapan Tuhan ia tidak memiliki kekuatan. Ia tidak dapat mengelak dari apapun yang terjadi. Sehingga ia berdoa apa adanya, sebisanya, dan tanpa kata-kata yang mendayu-dayu. Kalau saudara tadi perhatikan, dengan sangat sederhana, karena ia lupa sekali doa-doa dan ia tidak bisa berdoa tanpa buku doa, dikisahkan di situ. Ia berdoa dengan sangat, mungkin kalau bagi kita mendengar ya, orang-orang manusia yang mendengarnya, mungkin kita, ini gimana sih petani ya? Tapi bukan di situ letak cerita ini, inti cerita ini, tetapi justru dari kejujuran sang petani yang mengungkapkan hasrat hatinya kepada Tuhan. Bukankah saudara-saudara, doa itu sejatinya harus muncul dari kedalaman hati yang intim, yang hanya dapat dilihat oleh Allah. Kalau kita mengingat kitab suci, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat Alkitab kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan contoh tentang orang-orang yang berdoa dari dalam lubuk hatinya. Ia tidak suka kepalsuan yang seringkali ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Bahkan di Matius 6 ayat 6 ia berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah kata Kristus setelah sebelumnya ia menyindir para ahli Taurat dan pemuka agama yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, yang berdoa dan berteriak dengan lantang, supaya mereka terlihat baik di hadapan orang. Tapi ia menasihatkan kita untuk berdoa berdasarkan kerinduan hati kita yang paling dalam, mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menjalin upaya kita membangun kembali hubungan dengan Allah dengan doa-doa yang diungkapkan dengan jujur dan apa adanya di hadapan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, saudara-saudara, doa-doa yang dengan tulus diungkapkan kepada Tuhan niscaya akan menguatkan kita untuk menghadapi hari demi hari yang mungkin kita rasakan sekarang makin penuh dengan ketidakpastian. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, ketidakpastian akan kondisi keberadaan dunia senantiasa dilingkupi oleh pengharapan yang disediakan oleh Tuhan. Dan pengharapan itu tidak dikerjakannya hanya di masa depan, tetapi sudah dikerjakannya semenjak sekarang. Sehingga Allah menarik kita ke dalam pengharapan
yang Ia sediakan bagi kita. Maka saudara-saudara, marilah kita bersama-sama meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita berkomunikasi kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, dan penuh kerinduan untuk berelasi dengannya. Tuhan memberkati kita.